Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kami ingatkan kembali, saat ini kita berada di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan yang di dalamnya amal soleh dilipat gandakan, dan sebaliknya amal kemaksiatan, amal kezaliman, hukumannya juga dilipat gandakan. Dan setelah bulan Dzulqa'dah ini kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan saat tanggal 10 Dzulhijjah kaum muslimin akan mendapatkan kesempatan emas untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka kami ingatkan yang diberi kelebihan rezeki untuk berusaha menunaikan ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Mudah-mudahan ya, di sela-sela kesulitan perekonomian ini kaum muslimin tetap dapat mengambil kesempatan untuk memanfaatkan ya, kesempatan tersebut guna meraih akhirat. Melanjutkan kembali membacakan tafsir surah At-Tolak ayat yang ke-10.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. A'addallahu, Allah menyediakan lahum, bagi mereka, azaban syadida, azab yang keras, yakni bagi orang-orang yang tidak melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perceraian ini. Siapa saja yang membangkang perintah Allah diancam dengan azab yang keras. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Siapa ulul albab itu? Siapa orang-orang yang berakal itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dzikra, yaitu peringatan. Rasulan, seorang rasul, mengutus seorang rasul, yatlu alaikum, yang membacakan kepada kalian ayatillahi, ayat-ayat Allah, mubayyinat, yang menerangkan bermacam-macam hukum, yang tujuannya liyukhrijal ladzina amanu, agar dia, Allah, mengeluarkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal solihah, dan mengerjakan amal soleh, yudkhilhu jannat, dia, Allah, akan memasukkan ke dalam surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka di dalam surga itu kekal abadi selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan sungguh Allah itu memberikan rezeki yang baik kepadanya. Jamaah yang berbahagia, tadi dikatakan orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan orang yang membantah perintah Allah, berarti dia orang yang tidak berakal. Tidak berakal. Kenapa orang bertakwa dan beriman dikatakan orang yang berakal? Karena takwa dan keimanan itu mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia dan kebahagiaan abadi nan sempurna di akhirat. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Berarti orang yang beriman itu tanda orang tersebut cerdas akalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Allah serta mentafsirkan, menjelaskan maksud ayat-ayat yang beliau bacakan. Dan beliau sudah membumikan Al-Quran, mempraktekkannya dalam kehidupan nyata. Dan ini tujuan Al-Quran diturunkan jamaah.
Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 129 berfirman, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ba'ats fihim rasulam minhum, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ya. Dan masih banyak Allah sebutkan tentang tugas Rasul, yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 151, Ali Imran 164, Al-Jum'ah ayat yang kedua, Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih. Ya. Jadi tugas Rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah. Surat Al-Bayyinah ayat 2, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Seorang rasul dari Allah, yatlu, yang membacakan suhuf, lembaran-lembaran mutahharah, yang disucikan. Maksudnya Al-Quran. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Tugas berikutnya Rasul itu mengeluarkan manusia, terutama orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Sehingga cara yang paling ampuh untuk mengeluarkan seseorang dari kegelapan, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan, dengan membaca Al-Quran dan tafsirnya. Ya, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan. Ini mengisyaratkan kita supaya memperbanyak majelis-majelis tafsir Al-Quran. Itu kaum muslimin. Alhamdulillah, ya, jamaah diberi keistiqomahan untuk terus menghidupkan majelis tafsir Al-Quran ini. Ya, senajan jamaahnya semakin berkurang, ya, karena sudah sepuh-sepuh, kan nggak mungkin kembali muda ini. Nah, maka tugas jenengan mengajak saudara kita yang lain untuk menghadiri majelis tafsir Al-Quran ini. Ya, karena orang yang membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, akan bertambah keimanannya. Bahkan para sahabat menjadikan majelis ilmu sebagai majelis untuk menambah keimanan. Hayya nu'minu sa'ah, ayo kita beriman sesaat. Itu kaum muslim yang berbahagia. Ulama mengatakan, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin, membaca satu ayat Al-Quran dengan tafakkur, dengan tafahum, ya, tafakkur dan tafahum, memahaminya, khairun, lebih baik, min qiraati khotsmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin, lebih baik daripada membaca Al-Quran dengan khatam namun tanpa tadabbur dan tanpa memahaminya. Itu lebih baik jenengan ingkang ngaos setunggal ayat nanging disertai tafakkur dan tafahum. Kaum muslimin yang berbahagia. Ibnu Jarir At-Tabari juga mengatakan, inilah ajabu mimman qara'al Quran. Sungguh aku heran dengan mereka yang membaca Al-Quran, walam ya'lam ta'wilah, namun tidak memahami tafsirnya. Kaifa yaltadzu bi qiraatih, bagaimana dia akan merasakan kelezatan saat membaca Al-Quran. Ya. Itu kaum muslimin. Maka seseorang hendaknya berusaha
untuk mempelajari tafsir dari ayat-ayat yang sudah dihafalkan, ayat-ayat yang sedang dia baca. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholiha, dan mengerjakan amal soleh. Ini mengisyaratkan iman saja enggak cukup. Iman harus disertai, diiringi dengan amal soleh. Bahkan amal itu bukti dari keimanan, ya. Dan ini enggak bisa dipisahkan, harus, ya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Ini dalil bahwasanya hanya orang yang telah beriman dan beramal solehlah yang bisa masuk ke dalam surga. Semoga kulolan panjenengan termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tentu di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 32, An-Nahl 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang telah kalian kerjakan, ya. Dalam surat yang lain Al-Haqqah ayat 24, kulu washrobu hani'a, makan minumlah dengan nikmat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Jadi jenengan lelah, capek menghadiri majelis ta'lim di sela-sela kesibukan dan kantuk, ini dalam rangka untuk menggapai surga Allah. Dan di sana bertingkat-tingkat derajatnya. Walikullin darajatum mimma amilu, dan setiap orang akan memperoleh tingkatan mimma amilu berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Semakin kuat keimanan kita dan semakin banyak amal kita, semakin tinggi derajat kita di surga. Waliyuwafiyahum a'malahum, dan supaya Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi. Surat Al-Ahqaf ayat 19. Jadi Allah itu maha adil. Semakin banyak amal soleh kita, semakin tinggi derajat surga kita. Itu kaum muslimin. Ayat yang ke-12, Allahul ladzi, Allah lah yang telah khalaqas sab'a samawat, menciptakan 7 langit, wa minal ardi, dan dari penciptaan bumi, mislahunna, serupa dengan langit. Jadi bumi juga 7 lapis. Yatanazzalul amru, perintah Allah berlaku padanya, bainahun, antara langit dan bumi, lita'alamu, agar kamu mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasannya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha, dan bahwasannya Allah qad ahata, sungguh meliputi, bikulli syai'in ilma. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, dari ayat ini kita tahu langit itu ada 7 saf, ya. Dan 1 tingkat ke tingkat berikutnya, kata Rasul, perjalanan 500 tahun. Jadi langit pertama ke langit kedua 500 tahun, langit kedua ke langit ketiga 500 tahun perjalanan. Jenengan melampah 500 tahun baru menempuh langit yang kedua. Dan bumi juga diciptakan demikian 7 lapis. Dan ini tentu ada
perbedaan pendapat tentang hal ini ya. Nanti sains yang akan membuktikan. Nah, sains akan membuktikan. Yang jelas bumi juga berlapis-lapis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis yang sahih riwayat ya Imam Bukhari nomor 2454, di antara dalil yang menunjukkan bumi juga berlapis-lapis, man dzalama shibron minal ardi, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, tuwiqahu yaumal qiyamati, maka pada hari kiamat dia akan dikalungkan, dibebankan kepadanya min sab'i arabin, 7 lapis bumi. Jadi orang yang mindah patok ya, wangkit tanah sakil, itu nanti hukumannya di akhirat akan dipikulkan atau dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi, tembus dari Lengkong ke Amerika, dikalungke. Wah, ketemu iki sing nyolong wangkitku ndike ya ketemu. Itu kalau 1 kil lah 1 meter. Waduh, jenengan akan dipermalukan di depan makhluk, mulai Kanjeng Nabi Adam ngantos menungso terakhir benjang yaumul kiamah. Deleng kabeh, "Wih, iki sing nyolong lemahku, wih, iki sing nyolong sapiku." Sebab nanti binatang yang dicuri itu akan dipikulkan kepadanya dan bersuara. Kalau dia nyuri kambing ya bengok-bengok wedhus. Mbak kabeh ndelok, "Wih, iki maling wedhus." Nah, ketemu kabeh. Itu memang mengerikan, ya, mengerikan. Jadi kaum muslimin berhati-hatilah. Urip sepisan niku yang saged ampun ngantos berbuat zalim. Perbanyak berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi umat. Kalau kita pernah zalim ya segera minta maaf. Kita kembalikan hak Bani Adam yang pernah kita zalimi. Nah, itu kaum muslimin. Ya. Yatanazzalul amru bainahun, perintah Allah berlaku di antara langit dan bumi. Lita'lamu, agar kamu mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi tujuan dari ayat ini adalah mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Sebab tadi dikatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu dikasih penggalan ayat. Ya, ayat ya, sisipan ayat ini. Ya. Menjelaskan tujuannya agar para hamba mengetahui kebesaran Allah. Jadi langit bumi tanda di antara kebesaran Allah. Kita supaya mengagungkan Sang Pencipta. Kita itu kalau dibandingkan dengan sekitar kita, kita kecil, Pak. Jenengan dibandingkan wit klopo, nggak ada apa-apanya. Kita kecil, klopo dhuwur, Pak. Wit pelem, rantingnya aja tinggi. Ya. Terus kita dibandingkan dengan gunung di belakang rumah kita, wah, kecil. Kemudian kita dibandingkan dengan bumi ini, kecil. Bumi dibandingkan dengan alam raya, oh, malah setitik dari bagian alam raya ini. Ya, jadi sekali lagi, apa yang kita sombongkan? Nggak ada. Apalagi kita keluar dari jalur air kencing, kan begitu. Dari jalur air kencing, ya, dari air mani, ya, laki-laki dan keluar dari kemaluan perempuan. Kan dari jalur air kencing kita keluar itu. Apa yang kita sombongkan? Jadi jangan sampai kita zalim, gumede, sombong, engkres, ampun ngantos, mboten pareng. Ya. Sombong itu sifatnya Allah. Yang layak sombong hanya Allah. Kita siapa? Ya. Sak sugi-sugine menungso tetap ya, dia itu abdun, budaknya Allah yang lemah.
Ya, nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Tugas kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan di awal, masih ada kaitannya. Jadi orang yang menjalankan aturan-aturan Allah dalam masalah perceraian, dia harus mengagungkan hukum-hukum Allah. Tidak boleh dolim ketika menceraikan. Ya, harus mengagungkan hukum Allah. Nggak boleh sembarangan. Ya, sakar dhewe mentang-mentang bojone atau mbek bapak ibune terus jenengan dolim, nggak bisa. Apalagi merantau jauh-jauh ya. Dulu ketika masih belum menikah kalian jenengan, oh joyo uripe Pak. Dipomo mbek bapak ibu ya. Sanjole dituruti. Bahkan kalau bisa jangan sampai ada semut yang menggigitnya. Lah kok pas rabi kalian jenengan digepuki KDRT, piye? Enggak boleh. Dolim itu. Allah tahu itu semua. Allah tahu itu semua. Hati-hati. Allah menyiapkan hukuman yang keras bagi mereka yang dolim. Alhamdulillah khatam surat At-Tolak. Salajengipun surah At-Tahrim. At-Tahrim artinya mengharamkan. Artinya mengharamkan. Sekilas tentang surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim termasuk madaniyah miturut jumhur ulama. Madaniyah artinya turun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni di kota Madinah dan sekitarnya. Ya. Jadi murni surat ini adalah madaniyah, turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Jamaah yang berbahagia, surat At-Tahrim turun setelah Al-Hujurat, sebelum Al-Jum'ah. Itu kata sebagian ulama. Surat At-Tahrim memiliki beberapa nama. Ya, di antaranya At-Tahrim, yang kedua Limatu Harim, yang kedua adalah Limatu Harim, ayat Limatu Harim. Itu berdasarkan ayat pertama, ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu lak. Sehingga dari sini dijadikan nama surat Limatu Harim, itu nama lainnya. Yang ketiga, surat At-Tahrim juga dikenal dengan surat An-Nabi. Surat An-Nabi, karena diawali dengan ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Nah, ini diantara nama surat At-Tahrim. Ada tiga. Yang pertama At-Tahrim, yang kedua Limatu Harim, yang ketiga An-Nabi, surat An-Nabi. Itu berdasarkan penjelasan ulama tafsir. Sebab turunnya, sebabun nuzul. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sebab turunnya surah At-Tahrim. Akan tetapi pendapat yang paling kuat dengan sanad yang paling sahih hanya dua sebab. Sebab pertama, karena Nabi mengharamkan madu baginya untuk menyenangkan para istrinya. Sebab kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan untuk menggauli budaknya, yaitu Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir. Ya. Ini dua sebab turunnya surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Sebab turunnya yang pertama, Nabi mengharamkan madu. Pripun ceritanya ini? Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 5267. Ya. Ibunda Aisyah berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamkusu inda Zainab binti Jahash. Pernah singgah di rumah Zainab binti Jahash. Wa yashrabu indaha asalan, dan beliau
juga minum madu di situ. Fatawassaitu ana wa Hafsah. Lalu aku dan Hafsah saling berpesan. Anna ayyatana dakhala 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam fal taqul. Sesungguhnya ya, apa katanya? Kata Aisyah dan Hafsah, sesungguhnya aku mendapatkan bau maghofir. Apakah Anda telah makan maghofir? Nah, ini ajitu minka riha maghofir. Akalta maghofir? Fadakhala ala ihdahuma. Ya, akhirnya beliau masuk menemui salah seorang dari keduanya, antara Aisyah dan Hafsah, istrinya beliau. Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Faqalat lahu dzalik. Ya, kemudian dia berkata kepada Nabi, Hafsah atau Aisyah, la, ya, la, tidak, kata Nabi, ora, bal syaribtu asalan, tapi aku minum madu inda Zainab binti Jahash, di rumah Zainab binti Jahash, walan a'udalahu, ya, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Fanazalat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, sampai ayat berikutnya, ila intatuba ilallah li Aisyah wa Hafsah. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah? Jika kalian berdua bertobat, yakni kepada Aisyah dan Hafsah. Ya, jadi untuk menyenangkan hati istrinya, Nabi mengharamkan madu untuk dirinya sendiri, padahal madu hukum asalnya halal. Nah, ini ditegur oleh Allah. Jadi Aisyah tuh menceritakan hadis ini. Kenapa? Karena Aisyah cemburu kepada Zainab, itu ceritanya, binti Jahash, juga istri Nabi. Namun karena ini adalah ilmu, Nabi pun menyampaikan, ya, dan disampaikan kepada Aisyah. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Maghofir itu apa? Maghofir itu sejenis tumbuhan yang memiliki rasa yang enak, namun bau yang dikeluarkan sangat tidak enak. Rasanya enak, tapi bau bekasnya itu nggak enak. Jadi Nabi dikatakan makan maghofir. Nah, apa jengkol? Napa nggih sana jengkol? Sejenis itulah, sejenis itu. Sedangkan Nabi itu Bapak Ibu punya kebiasaan dan ya, menjaga betul jangan sampai tercium bau yang tidak sedap dari mulut dan baunya. Makanya Nabi kalau mau masuk rumah istrinya pasti sikatan dulu, siwaan, pakai parfum. Itu Nabi. Dan ketika dikatakan itu Nabi langsung kaget kan, loh, aku menjaga kebersihan dan sebagainya kok dikatakan bau kan gitu kan. Maka Nabi langsung mengharamkan madu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi ayyujada minhu rih. Nabi merasa berat, Nabi enggak suka jika tercium dari diri Nabi bau yang tidak enak gitu. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kebiasaan Nabi seperti itu, betul-betul menjaga ya, diri. Ini pelajaran bagi para suami. Jadi para suami harus tampil di hadapan istri dalam keadaan yang segar dan harum. Jangan sampai ya, ketemu istri dalam keadaan baunya nggak sedap, itu kurang bagus. Istri juga begitu, dekat suami harus tampil yang menarik, jangan sampai ada bau yang nggak sedap. Nah, ini menjaga keharmonisan rumah tangga. Batin jamaah, waduh sepuh-sepuh sana. Loh, ini tetap, ini penting sekali. GPU itu berlaku kalau manten enggak, ini manten enom, manten anyar, manten kawak ya sama ini.
harus menjaga hubungan yang harmonis seperti itu. Contoh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jamaah yang berbahagia. Sebagaimana Nabi juga tidak suka kalau pasangannya bau, maka Nabi juga menjaga diri jangan sampai bau, kan begitu. Jadi menjaga betul kebersihannya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasul ingin menikahi seorang wanita, beliau mengirim Ummu Sulaim ya, untuk mengecek wanita tersebut apakah pantas menjadi istri Nabi atau tidak. Nabi berkata kepada Ummu Sulaim, "Syummi awaridoha, ciumlah bau mulutnya. Wangzuri ila urqubaiha, dan amatilah tulang tumitnya." Hadis riwayat Ahmad nomor 13.424. Nabi memerintahkan Ummu Sulaim karena ya tentunya agar ada kebahagiaan bagi Nabi tatkala memiliki istri yang menjaga kebersihan. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi para suami jagalah kebersihan diri, kan begitu, supaya pasangannya nyaman dekat dengan kita. Itu jamaah yang berbahagia. Taib, saya kira itu sebab kedua, insya Allah kita sampaikan yang akan datang tentang Nabi mengharamkan ya, mengumpuli Maria Al-Qibtiyah untuk dirinya. Padahal beliau ini sudah menjadi budak Nabi, hadiah dari ya, Mesir ya, kepada beliau. Naam. Semoga ini bermanfaat. Ya, sekali lagi ini bulan haram, bulan suci, bulan mulia, maka perbanyak amal soleh di dalamnya, baik itu membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, zikir, sholat sunnah, puasa sunnah, itu perbanyak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.